Kurikulum 1975 Sekolah Dasar. Anggota Muhammad Arif Arkanuddin, Dika Nizan Alfarisi, bersama Regita Sukma. Sejarah. Setelah kurikulum 1968-1969 berjalan selama kurang lebih 6 tahun, dirasakan bahwa kurikulum tersebut perlu ditinjau kembali agar lebih sesuai dengan tuntunan perkembangan dan perubahan zaman dan masyarakat. Kesadaran tentang perlunya memperbarui kurikulum ini dinyatakan untuk pertama kalinya oleh Bapak Monotri Pendidikan dan Kebudayaan pada kesempatan Lokarya Persatuan. Garis-garis besar program pengajaran untuk kurikulum PPSP pada tanggal 14 Februari 1974. Prinsip-prinsip yang melandasi kurikulum 1975. 1. Prinsip fleksibilitas program. Penyelenggaraan pendidikan keterampilan di SD, misalnya, harus mengingat faktor-faktor ekosistem dan kemampuan untuk menyediakan fasilitas bagi berlangsungnya program tersebut. 2. Prinsip efisiensi dan efektivitas. Waktu sekolah adalah sebagian kecil dan waktu kehidupan murid yang berlangsung selama 24 jam. Dari 24 jam tersebut hanya sekitar 6 jam mereka ada di sekolah. Karena itu, kalau waktu yang terbatas ini tidak kita manfaatkan bagi kegiatan-kegiatan yang seterusnya dilakukan para murid di luar lingkungan hubungan murid, guru, dan fasilitas pendidikan. 3. Prinsip berorientasi pada tujuan. Waktu para murid berada dalam lingkungan sekolah hanyalah sekitar seperempat dari waktu yang dimiliki anak selama 24 jam. Ini berarti bahwa proses perkembangan murid ke arah kedewasaannya tidak dapat sepenuhnya digantungkan kepada sekolah semata-mata. 4. Prinsip kontinuitas. Garis-garis besar haluan negara GBHN menyatakan bahwa pendidikan adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dan atas adalah sekolah-sekolah umum yang masing-masing fungsinya dinyatakan dalam tujuan-tujuan institusional, namun satu dengan yang lain berhubungan secara hierarkis. 5. Prinsip pendidikan seumur hidup. Garis-garis besar hainan negara GBHN menganut prinsip pendidikan seumur hidup. Ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia diharapkan untuk selalu berkembang sepanjang hidupnya, dan di lain pihak masyarakat dan pemerintah diharapkan untuk dapat menciptakan situasi yang menantang untuk belajar. Tujuan-tujuan institusional. Di dalam keputusan-keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kurikulum SD tahun 1975 telah digariskan tujuan umum dan tujuan khusus daripada pendidikan pada SD. Tujuan-tujuan tersebut pada pasal 4 adalah tujuan pendidikan yang secara melembaga harus dicapai oleh program pendidikan pada masing-masing sekolah. Karena itu, tujuan-tujuan pendidikan pada taraf ini disebut tujuan institusional. Sistem penyajian. Dalam rangka melaksanakan prinsip efisien dan efektivitas, diperlukan suatu sistem yang menjamin bahwa waktu yang tersebut dimanfaatkan secara berencana bagi kegiatan belajar dan mengajar yang fungsional untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Sistem penilaian. Kurikulum SD 1975 ini akan merubah pandangan lama tentang sistem penilaian, dalam mana pelaksanaan penilaian hanya dapat diadakan pada akhir satu bulan atau akhir tahun dengan melalui PPSI setiap akhir tahun satuan pelajaran. Dengan kata lain, evaluasi diadakan terus-menerus dan diselenggarakan secara menyeluruh dalam arti seluruh aspek tingkah laku murid dinilai. Stop dreaming and start doing. Any question? Thank you.